Halo Sobat Readers, membahas mengenai masalah kasus pembunuhan. Ternyata di Indonesia ini juga banyak kasus-kasus pembunuhan misterius yang belum terungkap hingga hari ini. Baik itu siapa pelakunya ataupun motif di balik kasus tersebut. Meskipun beberapa sudah masuk ke meja hijau, seperti kasus Munir misalnya, namun kasus ini tetap saja misterius sekaligus menarik untuk dibahas. Nah Sobat Readers, baiklah, ini dia 7 kasus pembunuhan yang paling misterius dan belum terungkap di Indonesia dan masih menyisakan tanda tanya. Kasus yang pertama adalah pembunuhan Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuluk Si Jalak Harupat. Pria kelahiran Bojongsoang, Bandung ini ternyata tercatat sebagai Menteri Negara Kabinet pertama Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 19 Desember 1945, menurut beberapa referensi, Bapak Otto diculik oleh satu laskar yang bermarkas di Tangerang dan dibawa ke suatu tempat yang terletak di pesisir pantai Mauk. Itu adalah hari terakhir ia terlihat setelah kemudian dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya belum ditemukan hingga sekarang. Tanggal 20 Desember 1945 ditetapkan sebagai hari kematiannya dan tanggal 6 November 1973 ia secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Banyak spekulasi berkembang mengenai kematiannya hingga sekarang, baik penyebab kematian bahkan di mana jasad sosok yang terkenal pemberani ini dimakamkan masih menyisakan misteri. Kita beralih ke kasus selanjutnya. Di urutan nomor 2 ada kisah pembunuhan tentang Marsina. Marsina adalah seorang aktivis sekaligus buruh pabrik PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada saat usianya menginjak 24 tahun, ia diculik dan ditemukan 3 hari kemudian setelah tewas terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Mayat wanita yang dikenal gigih membela kaum buruh ini ditemukan di hutan yang terletak di Dusun Jegong, Desa Wilangan. Jasad Marsina sendiri ditemukan dalam keadaan penuh luka parah bekas penyiksaan. Pada awal bulan Mei 1993, sebelum peristiwa penculikannya terjadi, Marsina terlibat dalam aksi unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu menuntut 12 tuntutan yang diantaranya adalah kenaikan upah pokok. Unjuk rasa ini pun membuat mogoknya para buruh, sehingga Marsina pada saat itu menjadi salah satu perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Hanya berselang beberapa hari kemudian, Marsina diculik. Kasus pembunuhan sadis pada Marsina tercatat dalam Organisasi Buruh Internasional atau ILO, dan kasusnya masih menjadi misteri hingga sekarang. Di urutan nomor 3 ada kasus pembunuhan Ita Marta-Dinata Haryono. Ita Marta-Dinata Haryono adalah seorang aktivis HAM yang dibunuh secara misterius. Ia masih duduk di bangku kelas 3 SMA Paskalis pada saat dirinya dibunuh pada tanggal 9 Oktober 1998. Ita ditemukan di kamarnya di Bilangan, Jakarta Pusat dengan kondisi mengenaskan. Bagian perut, lengan kanan dan juga dadanya ditikam sampai 10 kali. Pada bagian lehernya juga ditemukan bekas sayatan. Kejadian mengenaskan ini rupanya terjadi hanya berselang setelah 3 hari tim relawan untuk kemanusiaan melakukan konversi pers dan mengatakan bahwa beberapa anggota aktivisnya telah mendapatkan ancaman pembunuhan. Saat itu pihak berwajib mengumumkan bahwa gadis 18 tahun itu hanya menjadi korban kejahatan seseorang yang ingin mencuri di rumahnya. Kemudian ketahuan sehingga pelaku membunuh Ita. Namun demikian banyak yang telah meragukan keterangan polisi tersebut dan berasumsi bahwa pembunuhan Ita memang telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Dan berada di urutan keempat ada kasus pembunuhan Fuad atau Fuad Muhammad Syafruddin. Fuad Syafruddin atau Udin adalah seorang wartawan asal Yogyakarta yang bekerja di Bernas. Tanggal 13 Agustus 1996, ia dilaporkan dianiaya oleh orang tidak dikenal di depan rumah kontrakannya di Dusun Gelangan, Samalo. Setelah peristiwa penganiayaan itu, ia tak sadarkan diri dan jatuh koma. Udin sempat dirawat di rumah sakit Bethesda dan menjalani operasi otak esok paginya. Namun, karena luka yang dideritanya amat parah, Udin meninggal dunia sore hari tanggal 16 Agustus 1996.
Kasus Udin menjadi ramai dan syarat akan kontroversi tatkala Edi Wuryanto yang menjabat sebagai Kanit Reserse Umum Polres Bantul dilaporkan telah membuang barang bukti kasus Udin. Barang bukti itu berupa buku catatan Udin beserta sampel darah. Dalam buku catatan itu tersendiri diduga berisi data sejumlah kasus. Edi Wuryanto akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan. Meskipun tampaknya kasus telah usai, namun banyak yang percaya bahwa sesungguhnya Edi Wuryanto hanyalah kambing hitam karena ada dalang yang sebenarnya bersembunyi di baliknya. Dan Sobat Traders, di urutan nomor 5 ada kasus pembunuhan yang sangat fenomenal dan kontroversi, yaitu pembunuhan Bapak Munir. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia yang dikenal sangat vokal dalam membela hak-hak aktivis yang menjadi korban penculikan. Pria kelahiran Malang pernah menangani beberapa kasus yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan salah satunya adalah kasus pembunuhan Marsina. Munir meninggal dunia dalam perjalanannya dari Indonesia menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Pesawat yang ditumpanginya transit di Bandara Changi, Singapura. Saat pesawat GA974 take off, seorang awak kabin melaporkan bahwa ada penumpang di kursi nomor 40G yang tak lain adalah Bapak Munir sedang menderita sakit. Ia kemudian dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Dan 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam tanggal 7 September 2004 pukul 8:10 waktu setempat, Bapak Munir dinyatakan meninggal dunia. Tanggal 12 November di tahun yang sama, polisi Belanda yang melakukan penyelidikan menemukan jejak senyawa arsenik di dalam tubuh Bapak Munir. Dan sampai saat ini, kasus Munir belum pernah terselesaikan dan masih menjadi misteri. Di urutan selanjutnya di nomor 6 ada kasus Setiabudi 13 atau biasanya disebut dengan Pesona 13. Kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13 adalah kasus mutilasi misterius yang terjadi tahun 1981. Kasus ini pula lah yang kemudian diyakini sebagai kasus mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Pada suatu hari ditemukan 2 buah kardus berisi 13 potong mayat manusia yang ditemukan di trotoar persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan yang aneh pada kasus ini adalah meskipun mayat terpotong hingga 13 bagian, namun bagian wajah, telapak tangan dan kaki yang berguna saat proses identifikasi masih dalam kondisi utuh. Namun, polisi tak berhasil menemukan identitas korban. Bahkan setelah informasi tentang korban diberitakan besar-besaran, mayat pria ini yang diduga berusia 18-21 tahun sampai hari ini tidak pernah diterungkap. Begitu pula dengan identitas sang pembunuhnya. Di urutan nomor 7 ada kasus pembunuhan Aksaina Ahad Dori. Aksaina Ahad Dori atau AC adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan sudah tidak bernyawa di Danau Kenanga, kampus UI Depok, Jawa Barat. Tubuhnya ditemukan terapung di danau pada tanggal 26 Maret 2015 dengan tas ransel berisi batu yang berada di punggungnya. Kasus kematian Aksaina bisa jadi mirip dengan kasus-kasus yang ada di kisah-kisah misteri. Bagaimana tidak? Awalnya ketika ditemukan meninggal dunia tenggelam di danau, banyak dugaan yang menyatakan bahwa dirinya bunuh diri, mengingat tas ransel yang seperti sengaja diisi batu. Belum lagi ditemukan surat wasiat yang diduga ditulis oleh Aksaina. Namun, beberapa fakta justru membuat kasus ini semakin mengarah pada dugaan pembunuhan. Surat wasiat yang ditulis Aksaina sebelum meninggal dunia diduga direkayasa. Belum lagi penemuan fakta bahwa ia mendapatkan kekerasan fisik dan tubuhnya diseret sebelum akhirnya ditenggelamkan juga menimbulkan kecurigaan. Dan sampai saat ini, kasus kematian Aksaina masih misterius setelah hampir 3 tahun berlalu. Namun pihak keluarga masih terus berharap ada titik terang pada kasus ini yang dapat membongkar siapa sebenarnya dalang pembunuhan mahasiswa jurusan biologi Universitas Indonesia tersebut. Nah Sobat Traders, tadi adalah 7 kasus pembunuhan yang paling misterius yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan pengetahuan menarik lainnya.